Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dita Ernawati dengan NIM 63030200124, Supriyatno dengan NIM 63030200125, Muhammad Abdurrahman dengan NIM 63030200126, Dila Putri Astriati dengan NIM 63030200128, dan saya sendiri, Rina Tri Astuti, dengan NIM 63030200127. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Akuntansi Keperilakuan mengenai aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Materi yang pertama yaitu mengenai hubungan anggaran dengan akuntansi. Anggaran dan akuntansi ini sangat berkaitan erat sebab akuntansi menyajikan data historis yang bermanfaat untuk mengadakan estimasi-estimasi di dalam anggaran yang akan dijadikan pedoman kinerja di waktu mendatang. Selain itu, akuntansi juga melakukan pencatatan secara sistematis dan juga teratur tentang pelaksanaan anggaran tersebut dari hari ke hari, sehingga dapat menyajikan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap. Nah, data realisasi pelaksanaan anggaran inilah yang nantinya itu akan dibandingkan dengan data yang tercantum dalam taksiran anggaran untuk melakukan suatu penilaian atau evaluasi kerja dari perusahaan. Dengan membandingkan data akuntansi dan juga data anggaran ini, maka dapat diketahui sukses atau tidaknya suatu perusahaan. Jadi, akuntansi ini sangat bermanfaat untuk menunjang fungsi pengawasan kinerja dari anggaran. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari perencanaan laba dan juga anggaran. Anggaran adalah alat manajerial yang memastikan pencapaian target organisasional dan memberikan pedoman yang rinci untuk operasi harian. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya itu merupakan suatu proses negosiasi antara manajer pusat pertanggungjawaban dan juga atasannya. Dengan demikian, anggaran mempunyai dua peran penting di dalam suatu perusahaan, yaitu sebagai alat untuk perencanaan atau planning dan alat untuk pengendalian atau kontrol. Anggaran memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari suatu proses perencanaan perusahaan. Sebagai hasil negosiasi antar anggota perusahaan, maka anggaran mengandung kesepakatan organisasi tentang operasionalisasi tujuan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru bagi pelaksanaan tindakan, yang mana anggaran ini nanti akan merefleksikan apa yang menjadi prioritas-prioritas manajemen dalam mengalokasikan sumber daya perusahaan. Selain itu, anggaran juga memberikan indikasi mengenai bagaimana unit-unit kecil organisasi itu akan diarahkan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Yang ketiga, anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi internal perusahaan, di mana anggaran menghubungkan satu departemen atau divisi dengan lainnya dan dengan manajemen puncak. Yang keempat, anggaran menyatakan sasaran dalam kriteria kerja atau standar yang dapat diukur dan dibandingkan dengan hasil operasi yang dicapai. Dengan demikian, anggaran dapat dijadikan dasar evaluasi kinerja bagi manajer pusat laba dan biaya. Yang kelima, yaitu anggaran berfungsi sebagai alat kontrol yang dapat menunjukkan secara nyata kepada manajemen mengenai bagian-bagian yang menjadi kekuatan atau kelemahan suatu perusahaan. Hal ini nanti akan memungkinkan manajemen untuk menentukan tindakan-tindakan perbaikan secara tepat. Yang selanjutnya yaitu mengenai anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik itu manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi perusahaan. Dan berlaku terhadap proses penyusunan anggaran, ada 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran, yaitu yang pertama, tahap penetapan tujuan.
Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. Controller dan direktur perencanaan memainkan peranan kunci dalam proses manusia dan penyusunan anggaran ini. Jika sesuai baik dengan struktur organisasi maupun gaya kepemimpinan, maka manajer tingkat bawah dan para karyawan sebaiknya diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penetapan tujuan, karena dengan demikian mereka akan lebih mungkin menerima tujuan yang turut mereka formulasikan. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa konsep utama perilaku yang berpengaruh terhadap tahapan penetapan tujuan adalah proses perencanaan meliputi partisipasi, kesesuaian tujuan, dan komitmen. Pada poin kedua, pada tahap implementasi, pada tahap ini, rencana formal tersebut digunakan untuk komunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang dalam organisasi secara positif. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan target kinerja terperinci bagi mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Agar rencana tersebut berhasil, maka rencana itu harus dikomunikasikan secara efektif. Kesalahpahaman sebaiknya dideteksi dan diselesaikan dengan segera. Hanya setelah itu, baru rencana formal memungkinkan akan menerima kerjasama penuh dari berbagai kelompok yang ingin dimotivasi olehnya. Konsep ilmu keberlakuan utama yang mempengaruhi tahap implementasi adalah komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Untuk poin ketiga dan yang terakhir adalah tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap mana kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai suatu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Sebaiknya dijelaskan bahwa manajemen berdasarkan pengecualian tidak menganggap bahwa hanya varians yang tidak menguntungkan saja yang perlu diinvestigasi. Malah sebaliknya, manajemen memperhatikan varians yang tidak menguntungkan terlebih dahulu. Varians yang menguntungkan dan kinerja di atas standar akan mengindikasikan bagaimana masa depan akan memperoleh manfaat dari transfer pengetahuan dan teknologi ke operasi. Atau varians yang menguntungkan dapat mengindikasikan kebutuhan akan penyusunan anggaran. Selanjutnya yaitu mengenai konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Ada 5 konsep-konsep. Yang pertama yaitu tahap penetapan tujuan. Selama tahap penetapan tujuan, tujuan umum dari manajemen puncak diterjemahkan ke dalam target-target yang pasti dan dapat diukur bagi organisasi serta bagi setiap subunit utama atau pusat-pusat pertanggungjawaban. Setiap orang di dalam organisasi bertanggung jawab untuk menentukan sasaran dan menetapkan tujuan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas pencapaian sasaran dan tujuan tersebut. Oleh karena itu, fase penetapan tujuan dari sebuah rencana melibatkan kesalahan perilaku. Yang kedua, keselarasan tujuan. Masalah utama yang dijumpai dalam tahap penetapan tujuan adalah mencapai suatu tingkat keselarasan tujuan atau kompatibilitas yang mungkin di antara tujuan-tujuan organisasi, subunit-subunitnya, atau divisi atau departemen, dan anggota-anggotanya yang berpartisipasi. Keselarasan tujuan atau kompatibilitas akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Jika tujuan organisasi dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, maka tujuan organisasi akan memotivasi karyawan untuk menyelesaikan tindakan yang diinginkan. Yang ketiga, partisipasi. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran diklaim oleh sebagian besar orang sebagai obat mujarab untuk memenuhi kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi diri dari para anggota organisasi. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Hampir semua studi mengenai partisipasi dalam proses manajemen menyimpulkan bahwa partisipasi menguntungkan organisasi. Partisipasi telah
menunjukkan dampak positif terhadap sikap karyawan, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, dan meningkatkan kerjasama di antara manajer. Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi merupakan inti dari proses demokratis, dan oleh karena itu tidaklah alamiah jika diterapkan dalam struktur organisasi yang otoriter. Yang keempat, manfaat partisipasi. Salah satu manfaat dari partisipasi yang berhasil adalah bahwa partisipan menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendukung inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen. Yang kelima, batasan dan permasalahan partisipasi. Partisipasi dalam menetapkan tujuan mempunyai keterbatasannya tersendiri. Proses partisipasi memberikan kekuasaan kepada para manajer untuk menetapkan isi dari anggaran mereka. Kekuasaan ini bisa digunakan dengan cara yang memiliki konsekuensi disfungsional bagi organisasi itu. Yang kelima, ada tahap implementasi. Anggaran diimplementasi melalui komunikasi kepada karyawan merupakan kunci dalam suatu organisasi. Tahap implementasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengkomunikasian anggaran. Pengontrol atau direktur perencanaan bertanggung jawab mengimplementasikan anggaran dengan cara mengkomunikasikan sasaran operasional yang disetujui kepada orang-orang di tingkat organisasi yang lebih rendah. Yang kedua, kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari orang-orang dengan beraneka ragam keterampilan dan bakat. Koordinasi adalah seni penggabungan seluruh sumber daya organisasi secara efektif. Dari sudut pandang keperilakuan, hal ini berarti menggabungkan bakat dan kekuatan dari setiap partisipan organisasi dan membuatnya berjuang untuk mencapai tujuan yang sama. Direktur perencanaan memerlukan lebih dari sekedar pemahaman teknis keuangan organisasi. Ia juga harus memahami perilaku manusia, dinamika kelompok, struktur organisasi, dan peran formal. Yang keenam, ada tahap pengendalian evaluasi kinerja. Tujuan-tujuan yang dianggarkan jarang dicapai tanpa memantau kemajuan karyawan secara kontinu terhadap tujuan mereka. Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan guna menentukan bidang-bidang permasalahan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, laporan kinerja. Untuk mempertahankan kendali atas biaya dan menjaga agar karyawan termotivasi ke arah pencapaian sasaran. Penerbitan laporan kinerja yang tepat waktu memiliki dampak mendorong moral karyawan dan kinerja. Selain itu, meningkatkan akurasi tugas dan keyakinan serta hubungan baik yang tinggi. Evaluasi dan umpan balik kinerja yang berkala akan meningkatkan efisiensi organisasi dengan mengidentifikasi sasaran yang harus direvisi untuk siklus perencanaan yang berikutnya. Relevansi antara penetapan tujuan, standar kinerja, dan selek terhadap perilaku manusia, dan pembaruan standar secara kontinu dilihat dari laporan kinerja. Laporan kinerja sebagai alat komunikasi yang memicu reaksi manusia, karena itu penting untuk menetapkan standar untuk pengendalian mutu serta batas pengeluaran produksi. Tingkat pengeluaran dan produksi orang dapat terlihat menguntungkan dalam suatu laporan kinerja jika input berkualitas buruk digantikan dengan input berkualitas baik. Selanjutnya, konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran sangat terkait dengan unsur manusia. Selama proses penyusunannya pun tidak dapat terlepas dari berbagai konsekuensi disfungsional, seperti yang pertama, rasa tidak percaya, yang kedua, resistensi, yang ketiga, konflik internal, dan yang keempat,
efek samping lain yang tidak diinginkan. Yang pertama, rasa tidak percaya. Anggaran memang telah ditetapkan pada awal suatu periode. Pada pelaksanaannya, anggaran bisa saja berubah sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, anggaran tetap merupakan sumber tekanan yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya, rasa permusuhan, dan mengarah pada kinerja yang menurun. Yang kedua, resistensi. Meskipun pada awalnya anggaran telah disepakati bersama dan digunakan secara luas, namun sangat mungkin ditolak oleh banyak anggota organisasi. Alasan penolakan ini antara lain, yang pertama, anggaran membawa perubahan. Penting bagi manajemen untuk mengatasi perubahan ini dan berhasil memberikan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, proses anggaran membutuhkan perhatian lebih dan menyita banyak waktu. Sebagian besar manajer atau penyedia merasa gerah dengan adanya kebutuhan perhatian dan waktu terhadap proses anggaran yang menyebabkan besarnya tanggung jawab dari hari ke hari. Oleh karena itu, umumnya mereka tidak ingin terlibat dalam proses penyusunan anggaran ini. Yang ketiga, kebanyakan manajer dan penyedia tidak paham mengenai seluk-beluk penyusunan anggaran. Mereka takut atau tidak mau belajar tentang perencanaan dan proses penyusunan anggaran, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti. Selanjutnya, yang ketiga, ada konflik internal. Anggaran membutuhkan interaksi antara individu-individu pada berbagai tingkat organisasi. Konflik internal dapat berkembang sebagai dampak dari interaksi-interaksi tersebut. Konflik internal bisa saja terjadi sebagai hasil dari laporan kinerja yang tidak objektif atau diperbandingkan antara kinerja satu departemen dengan departemen lainnya. Gejala umum dari adanya konflik internal adalah ketidakmampuan untuk mencapai kerjasama antar individu ataupun kerjasama antar kelompok selama proses penyusunan anggaran. Konflik internal menimbulkan persaingan dan permusuhan dalam lingkungan kerja. Konflik dapat menyebabkan para individu terfokus pada kebutuhan departemennya sendiri daripada kebutuhan organisasi secara menyeluruh. Selanjutnya, yang keempat, efek samping lain yang tidak diinginkan. Anggaran dapat menghasilkan efek-efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah muncul kelompok-kelompok informal kecil yang bertujuan menggagalkan pencapaian sasaran-sasaran anggota. Kelompok-kelompok informal ini pada awalnya dibentuk untuk memerangi konflik internal dan tekanan yang muncul akibat adanya anggaran. Hal ini tentu saja berlawanan dengan tujuan organisasi. Sebagai akibat, aktivitas mereka justru berlawanan dengan tujuan semula, yaitu mengurangi konflik internal tersebut. Mungkin itu yang materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.